tidak cocok untuk ngatur Indonesia. Kamu sama dengan bilang Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia. Kafir kamu. Serius ya persoalannya. Kalau kau bilang ini Indonesia bukan negara Islam, maka tidak cocok dengan syariat Islam. Artinya apa? Kamu menginginkan ini Indonesia jadi negeri kufur. Ya, silahkan murtad, silahkan kafir, silahkan jinas, silahkan mabok, silahkan LGBT. Kalau tidak syariat Islam segera tegak. Ini di Indonesia gerakannya masif ini. Aduh, bisanya. Oke, wani yang nyebutkan cocok diatur ku syariat Islam. Sarua jeung nyebut Gusti Allah teh cocok jadi Tuhan di Indonesia, teh cocok. Sama dengan itu. Siapa yang bisa membantah? Orang ini sudah kafir. Siapa yang berani bantah? Saya bertanggung jawab dengan dalil. Siapa yang mengatakan syariat Islam tidak cocok di Indonesia, artinya sama dengan Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia, orang ini sudah kufur. Siapa yang berani bantah? Saya berani. Ya, memang syariat Islam tidak cocok diterapkan di negara Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu sudah merdeka. Karena Indonesia sudah ada. Ya, inilah salah satu potret yang terjadi di negara kita saat ini. Segelintir orang, misal ustadz yang ceramah di video awal tadi, entah siapa namanya saya kurang paham. Yang jelas intinya dengan mudah dia mengatakan kafir, murtad, sesat, dan menyinggung pula soal penerapan syariat Islam di Indonesia. Dia juga bilang siapa yang mengatakan syariat Islam tidak cocok diterapkan di Indonesia, maka orang yang bilang begitu sudah kafir. Ngeri ya, begitu mudahnya orang jatuh ke lembah kafir dan murtad cuma gara-gara bilang syariat Islam tidak cocok diterapkan di Indonesia. Itu sudah dianggap keluar dari Islam. Dan begitu mudahnya Pak Tua itu menilai dan memvonis hal tersebut pada umat Islam lainnya. Benarkah demikian? Ini benar-benar tidak masuk akal, Drun. Kalau yang namanya dakwah itu harusnya membuat orang non-Islam menjadi tertarik terhadap ajaran Islam. Kemudian orang yang sudah Islam menjadi merasa nyaman dan tentram dengan agama yang dianutnya. Lah Pak Tua ini malah sebaliknya, orang yang sudah Islam malah mendapat ancaman murtad dan kafir. Kan jadi ketakutan bagi orang yang tidak paham. Sebenarnya urusan murtad dan kafir itu adalah keputusan Allah. Yang tahu hanya Allah. Dan vonis dari Pak Tua itu tidak bisa dijadikan tolak ukur apalagi pedoman. Sehingga saudaraku semua yang seiman, jangan khawatir dengan ucapan Pak Tua itu tadi. Anggap saja itu hanya ocehan orang yang bingung memikirkan masa depan. Dia itu bukan malaikat, dia itu bukan Tuhan. Dia cuma manusia biasa yang tiap hari masih makan nasi dan makan gorengan. Segala sesuatu yang menilai dan menentukan adalah Tuhan, bukan manusia. Dan kalau kita cermati isi video Pak Tua tadi, kita juga bisa menebak kemana arah pembicaraannya. Sindiran itu kelihatannya ditujukan kepada Pak Menko Polhukam, yakni Bapak Mahfud MD. Sebab beliau pernah membuat pernyataan kalau syariat Islam tidak cocok diterapkan di Indonesia. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Mahfud MD ini. Memang syariat Islam tidak cocok diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat banyak agama dan suku serta bahasa. Kalau syariat Islam diterapkan, otomatis para penganut agama lain tidak setuju dong. Kalau dipaksakan bagaimana? Pasti akan terjadi perang saudara. Bahkan meski misal seluruh penduduk di negeri ini beragama Islam, tetap tidak tepat kalau syariat Islam diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena dalam Islam sendiri ada banyak aliran. Ada beberapa madhab yang punya pandangan berbeda-beda dalam hukum keseharian maupun hukum bernegara. Dan dari perbedaan paham dan aliran itu juga bisa memicu perang saudara, perang sesama Islam yang berbeda paham. Anda mau seperti itu?
Sebagaimana kita lihat selama ini, misal di Yaman, Afghanistan, dan negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kacau. Di negara itu juga diterapkan syariat Islam, dan pemicu perang tersebut adalah masalah penerapan syariat Islam itu sendiri. Sebab dalam Islam sendiri terdapat banyak aliran yang berbeda pemahaman. Kalau mau diterapkan syariat Islamnya siapa? Terus dari kelompok mana? Dari aliran mana? Dari madhab siapa? Terlebih pada zaman Kanjeng Nabi dulu juga tidak ada penerapan syariat Islam di wilayah yang dikuasai umat muslim. Misal di Madinah, ada penduduk beragama lain yang tinggal di wilayah itu. Dan ketika terjadi perang, itu pun konon adalah perang mempertahankan negara, yakni Madinah. Jadi bukan perang antar agama. Dan kita kembali ke Pak Ustadz yang ceramah di video awal tadi. Ia tampak sedih karena syariat Islam tidak bisa diterapkan di Indonesia. Dia juga dengan mudah menyatakan sesat, murtad, dan kafir bagi orang yang menolak gagasan penegakan syariat Islam di Indonesia. Memangnya dia itu Tuhan, kok berani memvonis murtad, sesat, dan kafir pada umat Islam lainnya? Kok seolah-olah dia saja yang Islam dan Islam dia saja yang paling benar, sementara Islam orang lain dianggap tidak benar? Perlu diketahui ya Pak Ustadz, negara Indonesia ini dahulu didirikan oleh para tokoh yang sangat bijak dan pandai dalam berbagai hal termasuk agama. Semua sudah diperhitungkan secara matang dan detail kenapa Indonesia tidak dibentuk menjadi negara Islam, tapi pelaksanaan aturan negara berlandaskan syariat Islam. Misal Pancasila, itu kan pelaksanaan dari ajaran Islam, dari Al-Quran. Kemudian sistem demokrasi, itu juga ajaran dari Quran. Tapi Anda yang datang belakangan tiba-tiba menyalahkan sistem yang ada di negeri ini. Dan Anda mau merubah menggunakan syariat Islam. Tidak bisa Pak. Kami juga orang Islam, kami juga sholat, kami juga puasa. Tapi soal penerapan syariat Islam di negeri ini jelas tidak tepat. Sistem yang ada ini kurang apa sih? Kalau misal ada kesalahan, itu kan kesalahan dari pelaksanaan di lapangan. Kalau sistemnya sudah benar. Dan kalau mau diterapkan syariat Islam di Indonesia, nanti ujung-ujungnya ya mendirikan negara khilafah. Kalau menjadi negara khilafah, berarti kita menjadi antek negara asing. Kalau sudah begitu, Indonesia bisa hancur. Kasihan para pendahulu kita yang mendirikan bangsa ini. Mereka sudah bersusah payah merancang masa depan anak cucu hingga sampai kepada kita saat ini. Mereka susah payah merumuskan ide dan tujuan agar tercapai kesepakatan yang berfungsi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Mereka sudah rela mengorbankan nyawa demi membela tanah air dan bangsa. Kok semudah itu mau dihilangkan begitu saja? Anda tidak tepat Pak Ustadz kalau mau dakwah seperti itu di Indonesia. Apalagi cuma jualan ayat yang tujuannya untuk mendirikan negara khilafah. Jelas tidak laku. Kecuali mereka yang sudah sejak lama memang sudah terpapar oleh virus radikalisme dalam beragama. Kalau menurut saya sih begitu. Bagaimana kalau menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Dan salam waras.